artinya C sama dengan K kali B. Nah, sehingga diperoleh, kalau seperti ini kita peroleh B membagi C. Seperti itu. Ya, itu teorema yang pertama, proposisi 1 tadi. Ya. Pembuktiannya seperti itu. Kemudian balik selanjutnya preposisi yang kedua. Jika A, B, N adalah bilangan bulat, dan jika C membagi A dan C membagi B, maka C pasti membagi M kali A ditambah N kali B. Ya, kita membuktikan preposisi 1.4 kalau di buku ya. Bukunya buku Rosen nih yang saya gunakan. Oke, pembuktiannya. Saya share screen lagi. Jika A, B, C, A, B, M, N, supaya sama ya, saya simbolin. Adalah bilangan bulat. Jadi, dan C membagi A. Jika C membagi A dan C membagi B, maka kita akan buktikan bahwa C membagi M kali A ya, bukti. Ya, berarti kita mulai dari sini ya. C membagi A artinya ada K1 elemen dari bilangan bulat, sedemikian sehingga A sama dengan K1C. Sedangkan C membagi B artinya ada K2 elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga B sama dengan K2 kali C. Nah, sekarang kita lihat nih, M kali A ditambah M kali B. Berarti kalau perhatikan, ya, perhatikan M kali A ditambah M kali B. Sama aja dengan, sorry, ini N ya, satunya. Salah ngetik. N ya. Nah, ini jadi M kali A-nya kita ganti jadi K1C, sedangkan ini N-nya kita ganti, N-nya tetap ya, kali K2C B-nya. Artinya nanti kita keluarkan variabel C-nya ya, jadi C kali K1M ditambah N kali K2. Nah, ini kita sebut dengan variabel baru, namanya K, ini elemen bilangan bulat. Berarti K kali C, sehingga terbukti bahwa C membagi M kali A ditambah N kali B. Seperti itu.
Ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Terus proposisi yang kedua dari habis dibagi ya. Saya share lagi bukunya supaya nggak terlalu banyak nulis. Selanjutnya teorema defisit pembagian, teorema pembagian. Bunyinya teorema pembagian. Yaitu jika A dan B elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga B-nya lebih besar dari 0, ada unik Q elemen bilangan bulat dan R elemen bilangan bulat, sedemikian sehingga A sama dengan BQ ditambah R dengan R-nya itu dari 0 sampai B. Ya, kita kenal Q-nya adalah ya hasil bagi, R-nya adalah sisa. Ya, kalau di sini B-nya adalah pembagi. Ya, ini B-nya pembagi, Q-nya hasil bagi. Ini hasil bagi. Ini sisa. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Teorema bilangan seperti itu bunyinya. Ya, kita bisa menggunakan apa namanya? Teorema bilangan. Jadi dibagi terus sampai habis. Sebelum silakan. Jelas ya. Contoh lah ya. Contoh misalkan kalau misalkan A-nya 113, B-nya 21. 113 133 sorry. 133 B-nya 21 ya. Berarti 133 itu sama dengan berapa? 21 dikali 6. Ini kan 126 ya. Kurang berapa? Kurang 7. Nah, cuman kan di sini kan katanya tadi unik ya. Q dan R-nya unik. Uniknya gimana supaya unik? Kalau ini kan 133 juga bisa dituliskan dalam bentuk selain itu ya. Selain 21 kali 6 juga bisa juga. 21 kali berapa? Nah, kalau disyaratkan tadi kan R-nya harus dibawa dari 6. Berarti harusnya bukan 21 kali 6. Ya, kalau kita gunakan sifat teorema pembagian tadi, harusnya berapa? 21 kali? Kali 5 ya, Pak? Kali 7 ya. Kali berapa? Kali 6 sisanya berapa tadi harusnya? Iya benar, kali 6, sorry. Kali 6. Oh, ini ya. Ini Q-nya ya. Iya benar salah. Q. Kenapa? Karena 7 itu nilainya 7 itu nilainya kurang dari Q. Q-nya 21 ya. Ya, betul. Sorry. Nah, berarti 133 itu secara unik saya tuliskan dalam bentuk 21 kali 6 karena ini sebagai K-nya ya tadi ya. Simbolnya tadi saya pakai B. Ini B-nya. Ini Q, ini B. Ya, di sini harus kurang dari B, jadi kan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Sal, kalau saya ambil 132 dengan dibagi 20, berarti berapa? 20 kali 32 itu 20 kali 6. Ya kan? Ada sisa berapa? 12. Sisanya 12. Nah, ini adalah B, ini adalah Q, ini adalah R. Ya, seperti itu. Secara unik ya. Nggak boleh misalkan
kalau Pak, kan ada lagi yang lain. 132 itu sama dengan 20 dikali 5 ditambah 32. Boleh, benar. Tapi ini kan syaratnya tadi apa? Syaratnya harus 0 R-nya kurang kurang dari dari 1 dengan R kurang dari B. Iya B. Nah, iya betul. Sedangkan R-nya 32 kurang dari 20 salah. Berarti ini bukan memenuhi definisi, memenuhi teorema pembagian tadi, maka masih salah seperti itu. Oke. Kemudian misalkan S adalah bilangan bulat, bilangan real, S adalah bilangan real dan bilangan real terbesar dari X dinotasikan sebagai seperti ini. Yaitu bilangan real terbesar, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Contoh, 2,2 ya, dalam kurung 2,2. Bilangan terbesar yang kurang dari atau sama dengan berapa ya? 2. Kalau 5, berarti berapa? 5. Kalau 5,7, bilangan bulat terbesarnya berapa? Ya 5. Kan 0,7 itu kan kurang dari, ya, bilangan bulat yang kurang dari sama dengan ini berapa? 5. Bukan 6 ya. Definisi ini seperti itu. Nah, preposisinya, jika S adalah bilangan real, maka X-1 kurang dari bilangan bulat terbesar dari X kurang dari sama dengan X. Ya, ini buktinya. Kita tulis ulang di mana ya? Ya, misalkan Q sama dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan A dibagi B, dan R-nya adalah A dikurang B kali A, bilangan bulat terbesar dari A dibagi B. Jelas. Ya, dari sini kan kalau kita ambil R yang ini, berarti kan kita bisa pindah ruas nih ya. Jadi kita dapat A sama dengan pindah ruas B dikali A dibagi B gitu ya. Ditambah R. Nah, tadi B dibagi A tadi itu sama dengan Q. Jadi B kali Q tambah R. Dapat ini ya. Nah, sekarang untuk menunjukkan bahwa R-nya memenuhi pertidaksamaan ini, ya, pertidaksamaan tadi kan bentuknya gini. Nah, memenuhi X-1 tadi ya, kurang dari X, kurang dari 9X. Kalau di sini X-nya adalah ini ya, AB ya, yang kita buktikan. Berarti kan kalau mengikuti bentuk ini berarti kita harus buktikan ini ya. Yang kita mau buktikan nih. Nah, sebentar. Ini untuk apa? Oh, sorry. Ini gunanya untuk membuktikan teorema tadi ya. Bagi kita untuk membuktikannya membutuhkan sifat proposisi 1,5. Ya, 1,5 ini. Jadi ini belum dibuktikan. Kita ambil tempat dulu deh. Di sini aja. Saya share screen lagi ulang.
Oke, sudah terlihat ya slide saya ya. Saya ulang dari pakai slide, pakai pen supaya saya tulis saja ya. Ya, proposisi yang satu berapa tadi? 1.5. Jika X bilangan real, maka ya nah itu kan sifat ini ya tadi ya. Nah, ini perlu dibuktikan ya. Buktinya karena ini tadi apa artinya? Artinya apa tadi? Adalah bilangan bulat terkecil. Oh ya, terbesar yang kurang dari X gitu ya. Kurang dari sama dengan X. Maka pastilah X-1 kurang dari ini. Ya, jelas. Ya, misal ilustrasinya kalau gini. Misalkan X ambil 5,1. Berarti ini berapa? Nilainya berapa? 5 ya, Pak? 5. Nah, sedangkan 5,1 dikurang 1 berapa? 4,1 kan? Maka nilainya akan kurang dari. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, seperti itu ya. Dan nilainya pasti ya berdasarkan definisi lagi. Dan berdasarkan definisi kan X-nya adalah bilangan bulat yang kurang dari sama dengan X. Pasti nilainya ya kurang dari sama dengan X. Dari definisi ini ya. Sama dengan X, makanya ini kita dapat ini ya kanan. Nah, kalau yang ini karena dia bilangan bulat terbesar yang kurang dari X, berarti kalau gitu kan pasti si X ini gini. Kalau masih bingung. Nah, ini kan pasti kurang dari sama dengan X. Yang dari sini ya, dari pernyataan ya. Kalau saya kurang 1 nih, saya kurang dari 1, ya berarti dia menjadi bilangan bulat yang lain, yang nilainya akan kurang dari si ini. Bilangan bulat terbesar tadi, pasti. Seperti itu ya. Nah, ini pembuktian proposisi yang tadi. Nah, pembuktian ini digunakan untuk membuktikan kasus yang tadi. Kasus teorema pembagian. Saya balik lagi ke tadi. Nah, tadi nggak cukup tempatnya kalau mau saya buktikan itu. Nah, ini. Kita gunakan sifatnya seperti ini. Ya. Balik lagi, misalkan Q-nya adalah bilangan bulat terbesar yang nilainya kurang dari atau sama dengan A dibagi B, dan R-nya memenuhi A dikurang B kali bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan A dibagi B. Sehingga dari sini kita dapat jelas dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, berdasarkan proposisi 1.5 tadi, yang bentuk ini, kita bisa tuliskan seperti, nanti diubah ke bentuk bahasa Indonesia ya. Kita bisa ubah menjadi A membagi B dikurang 1, kurang dari
Nah, bilangan bulat A membagi B kurang dari sama dengan A membagi B. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kan dikali B ya. Kemudian dari sini kita kali B, sehingga bentuknya menjadi, ini jadi A, ini jadi B ya. Kemudian ini jadi B kali bilangan bulat terbesar yang kurang dari A membagi B, kurang dari sama dengan A membagi B, yang ini menjadi A. Kemudian selanjutnya kita tambah ya, kita kali berapa nih? Ya, kita kali min 1. Ya, Pak, dikali min 1. Kalau kali min 1 tandanya dibalik ya. Tandanya dibalik. Oke. Kemudian setelah itu kita akan peroleh tambahkan. Tambahkan dengan A. Yang ini jadi 0. Ya, yang ini jadi A dikurang B dikali A membagi B ya. Nah, yang ini jadi ditambah A jadi B. Jelas bahwa ini apa? Sama dengan R tadi ya. Ini sama dengan R. Definisi R tadi yang di atas. Oke. Kita kan akan membuktikan ini teorema pembagian. Teorema pembagian itu kan bunyinya ada bentuk ini. Oke, kita udah dapat di bentuk ini. Tapi bentuknya harus apa? Q-nya dan R-nya harus unik. Nah, berarti kita harus buktikan Q dan R-nya unik, yang dimana R-nya itu kurang dari B. Itu yang belum kita buktikan. Tapi keberadaan bentuknya sudah ada nih. R-nya itu ini. Dan R-nya itu kurang dari B ya, jelas. Udah terbukti ya. Yang bentuk ini. Nah, bentuk 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan B sudah terbukti. Tinggal membuktikan bahwa dia unik. Gitu ya. Nah, kalau kita mau buktikan dia unik, caranya gimana? Lagi-lagi kalau kita mau buktikan unik, ambil saja. Yang unik tadi kan siapa? Q1 dan R1 ya. Nah, ambil saja dua bentuk. Ya, sebut aja Q1 dan Q1 R1 dan Q2 dan R2 yang memenuhi. Jadi yang pertama A-nya itu memenuhi B kali Q1 ditambah R1. Dan yang kedua B sama dengan A-nya juga memenuhi B kali Q2 ditambah R2. Nanti kita buktikan bahwa Q1 sama dengan Q2, R1 sama dengan R2. Ya, dengan ini dengan 0 kurang dari R1 kurang dari B ya. Yang ini dengan 0 kurang dari R2 kurang dari B. Seperti itu. Ya, jadi untuk membuktikan ini, kita buktikan, kalau mau membuktikan uniknya, kita ambil, ya, karena kita membuktikan dia unik ya, kita ambil dua buah, asumsikan saja ya, Q1 dan R1, Q2 dan R2, memenuhi ini bentuknya. Nah, Pak, dari mana kita tahu ada A sama dengan, tadi ini udah ada di sini ya, ini ya, bentuk ini tadi, kita udah buktikan bahwa dia ada bentuk seperti ini. Ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, dari sini kemudian kedua ini kita kurang. Jadi ini kita kurangkan seperti itu. Ya, ini jadi A kurang A 0 ya. Yang ini B Q1, B Q2 kita kurang jadi B Q1 kurang Q2 dan yang bawah kanan jadi R1 kurang R2. Nah, artinya apa? Artinya kita akan peroleh R2 dikurang R1 sama dengan ya pindah ruas ya. Pindah ruas ke kanan kan dibalik ya, jadi R2 kurang R1 sama dengan B kali Q1 kurang Q2. Nah, jelas bahwa apa? Bahwa RB itu definisi membagi tadi ya. Kalau seperti ini kan tadi kan kalau ada A sama dengan K kali B, artinya tadi apa? B membagi A. Nah, kalau ini berarti kalau dari bentuk ini artinya apa? B membagi R2 min R1.
Gitu ya. Jelas bahwa B membagi R2 dikurang R1. Nah, karena tadi 0 kurang dari sama dengan R1 kurang dari B dan 0 kurang dari R2 sama dengan kurang dari sama dengan R2 kurang dari B, dari sini tadi ya, pemisalan tadi yang kita ambil ya. Dan udah ada keberadaannya tadi jelas di atas sudah kita buktikan. Ya. Maka kita akan peroleh, kita kurang ya kedua ini ya. Maka kita akan peroleh kedua ini kita kurang. Ya. Kan kita mau cari R2 dikurang R1 ya. Kalau R2 kurang R1 gimana, Pak? Nah, ini kan R1 ini kita kali minus dulu ya. Kita kali minus yang ini jadi minus B kurang dari R1 kurang dari 0. Nah, ini 0 kurang dari R2 ini minus R1 ya, sorry. Kurang dari B. Nggak pakai sama. Kemudian kita tambah tadi kali minus. Nah, ini jadi minus B. Ini tandanya jadi kurang dari ya. Nah, ini jadi R2 kurang R1, ini jadi B. Nah, dapat seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sifat ini kan menggunakan harga mutlak itu jadi apa? R2 min R1 kurang dari B. Kan gitu ya. Definisi mutlaknya. Ya. Iya, Pak. Ini menunjukkan bahwa B-nya itu membagi ya, R2 dikurang R1 jika dan hanya jika karena dia R2 dikurang R1 kurang dari B ya. Maka dia akan B membagi R1 R2 jika dan hanya jika B-nya itu 0. Oke, ada pertanyaan. Mungkin yang bagian ini yang masih bingung, silakan. Ya. Silakan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, karena R2 min R1 tadi antara min B sampai B. Nah, sedangkan kan R2 min R1 tadi kan gini. Ini kan kita punya B kali Q1 min Q2 kan gitu ya. Ya, berapa yang kira-kira cocok? Ya, kan ini min 1 nanti kalau kita coret B-nya ya. Nah, gitu ya. Ini 1. Artinya harus berapa? Harus B-nya tadi harus 0. Kalau enggak 0 nanti ini berlaku seperti ini. Q1 min Q2-nya antara min 1 sampai 1. Nah, kalau 0 kita boleh bagi B. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita dapat nih R2 dikurang R1 sama dengan 0. Nah, karena R2 dikurang R1 sama dengan 0, maka dengan kata lain R1 sama dengan R2. Terbukti yang bagian pertama. Nah, sekarang kita gunakan yang tadi, yang satu lagi. B, kan tadi A sama dengan A ya. A-nya tadi kan BQ1 tambah R1 dan BQ2 R2. Sekarang kita gunakan R1 sama dengan R2. Berarti R1, R2 ini kita coret. Karena sama dengan. Berarti kita dapat ya BQ1 sama dengan BQ2. B-nya coret. Dapatlah Q1 sama dengan Q2. Terbukti. Bahwa ada teorema pembagian tadi di mana B sama dengan ya A sama dengan B kali Q ditambah R. Ya, dengan Q dan R-nya unik dan ya R-nya di antara 0 lebih besar dari 0 dan kurang dari B. Ada pertanyaan? Silakan. Cara pembuktian seperti itu. Nanti diredaksikan bahasa Indonesia ya.
supaya paham. Oke, seperti itu ya. Kita jeda sebentar, silakan dicoba nomor 5. Nanti saya tanyakan berapa orang. Silakan. Dan ini ya. Dan nomor 7. Saya beri waktu sampai jam 10 lewat 35. Nah, lewat 40. Dua nomor ini. Buktikan. Lima ya, Pak? Boleh. Saya tulis. Nomor 5. Ya. Bentar, saya tulis soalnya dulu. Tunjukkan bahwa A, B, C, dan D A, B, C, D elemen bilangan bulat dengan A dan C-nya tidak nol, dengan A, C tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga demikian sehingga A membagi B. A Membagi B membagi B dan C membagi D. dan C membagi D, Maka AC membagi maka BD. AC membagi BD. Nah, buktinya gimana? Jika A membagi Buktinya? jika A membagi B, terdapat bilangan bulat ada C elemen dari terdapat bilangan bulat. Saya misalkan F. Sedemikian sehingga B sama dengan AF. A dikali F. Terus? Yang kedua, jika C membagi D, maka terdapat bilangan bulat G. Terdapat bilangan bulat G. Sedemikian sehingga D sama dengan C dikali G. Terus? Nah, terus mengalihkan kedua persamaan tersebut. Berarti B dikali dengan D. Apa? B dikali D sama dengan B kali D sama dengan A buka kali kurung. F. Iya, buka kurung AF dikali buka kurung CG. Maka sama dengan AF dikali AF CG. G kali AC. AC itu. Iya. Karena F dan G-nya bilangan bulat, ya, elemen dia.
Terus Di bawahnya karena F dan G bilangan bulat, karena F dan G bilangan bulat, maka F dikali G juga bilangan bulat nantinya. apa? Maka FG bilangan bulat. Karena ya boleh. Karena F dan G bilangan bulat, maka FG juga bilangan bulat. Karena F, G bilangan bulat, maka F kali G F juga dikali G bilangan bilangan bulat. Terus karena berdasarkan definisi keterbagian, Berdasarkan definisi keterbagian, definisi ya, maka AC juga membagi BD. maka AC AC membagi membagi BD. terbukti. Oke, sip, betul. Saya Pak nomor 7 Pak. Nomor 7 siapa mau coba? Oke, Pak tadi boleh. ya. Mau coba. Ya, silakan. Jika AC membagi membagi BC. Jika Soalnya dulu, premisnya Pak. dulu apa? Soalnya dulu ya, Pak. Iya. Tunjukkan bahwa Tunjukkan jika A, koma, B, dan C tidak sama dengan 0 adalah bilangan bulat, ya. maka A membagi B, maka A membagi B, jika dan hanya jika AC membagi ya, BC. AC membagi BC, gitu. Iya. Ya soalnya itu Pak. Buktinya jika AC ini membagi kiri kanan kiri. Kamu buktikan yang mana dulu? Saya membuktikan yang AC-BC dulu, Pak. Oke. AC-BC Jadi ke kiri AB. kanan ya. Jika A membagi B, akan dibuktikan AC membagi BC. Terus cara buktikannya Akan gimana? dibuktikan AC membagi BC. Jika AC membagi BC, terdapat jika AC bilangan membagi bulat BC. A. Sebentar dulu. Iya. Jika AC membagi BC atau A membagi B, kamu dari mana? Kiri kanan Saya atau dari kanan AC. kiri? Dari AC membagi BC, Pak. Dari kiri. Oh, dari kanan kiri dulu. Iya. Dari sini ke sini? Iya, Pak. Iya. Ini? Iya, Pak. Berarti akan dibuktikan jika AC membagi B, BC, akan dibuktikan A membagi B. A membagi B. Oke, gimana? Ulang. Nah, jika AC membagi BC, terdapat jika AC membagi BC, terdapat bilangan bulat A. Bilangan bulat K. Maka BC sama dengan K dikali AC. Maka BC sama dengan K kali AC. Terus? Karena C tidak sama dengan 0. Ya. Karena C tidak sama dengan 0. Maka kan dapat dicoret C-nya, Pak. Jadi B sama dengan K dikali A. Maka kedua ruas dapat dibagi C. Sehingga diperoleh B sama dengan K dikali A. Terus? Maka didapatkan A membagi B.
diperoleh A membagi B. Oke. Dari kanan kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, jika A membagi B, akan dibuktikan ya, akan dibuktikan AC membagi gimana BC. cara buktinya? Kalau saya gini Pak, jika A membagi B, terdapat K anggota bilangan bulat. Jadi B sama dengan K dikali A. Kemudian terdapat bilangan bulat C tidak sama dengan 0. Kemudian kali aja langsung kedua ruas. Iya, ya kali kedua ruas dengan bilangan bulat C dikali dengan C tidak sama dengan 0. Ya. Sedemikian Maka sehingga didapatkan BC sama dengan K dikali AC. Diperoleh BC dengan K kali AC. Terus diperoleh AC membagi BC. Ya. Ini diperoleh aja, jadi aja. Jadi AC membagi BC. Ya, seperti itu. Ya. Oke, saya kira Ya, sudah Pak. tepat, tinggal perbaiki redaksi nanti. Ada yang ditanya? Yang lain silakan. Lanjut kalau ada pertanyaan. Ya, saya share screen dulu. Slide-nya lagi ya, bukunya. Oke, selanjutnya hari ini setelah bagian kita masuk ke representasi bilangan bulat. Nah, ini materi terakhir untuk hari ini, yaitu misalkan kita punya angka 34.765, kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah ya. Ya, 3 kali 10 pangkat 4 tambah 4 kali 10 pangkat 3 tambah sampai 5 kali 10 pangkat 0. Ya, seperti itu ya. Teorema. Misalkan B adalah bilangan bulat. Misalkan B adalah bilangan bulat positif dengan B tidak lebih besar dari 1, B-nya lebih besar dari 1. Maka untuk setiap bilangan bulat N dapat kita tuliskan dengan unik dalam bentuk N sama dengan AK B pangkat K ditambah AK-1 B pangkat K-1 sampai A0. Ya, dengan AI-nya adalah di mana 0 kurang dari sama dengan AJ, kurang dari sama dengan B-1, dan J-nya adalah J-nya dari 0 sampai K. Dan AK-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, lupa ini kenapa B, ini setiap bilangan bulat ya, ini maksudnya konsep modulo juga seperti itu ya. Modulo, misalkan 7, kalau saya tuliskan dalam bentuk modulo 2, gimana? Ya, 7 itu sama aja dengan 1, ya, 1 ditambah 2 kali 1, ya, 1 kali 2. 7 itu sama aja dengan 2 kali 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, sorry. 2 pangkat 1. 2 kali 2 ditambah berapa? 3. Nggak boleh 3. Oke, kita harus pakai modul deh. Kita pakai metode ini aja. Faktor.
7 bagi 2 berapa? 3,5. 7 bagi 2 kan, saya lupa. 7 bagi 2, nanti dapat 6 ya, dapat 3. Sisa 1. Sebentar, saya lupa. Ininya harus kurang dari B min 1. Misalkan kita ambil 7 ya, 7 B-nya 2. Nah, 2 itu bisa saya tuliskan dalam bentuk 7 itu 2 pangkat 2, 4. Nah, 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ya, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 1. Nah, 2 pangkat 2 kan 4 ya, kali 1 jadi 4 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 0. Yang dimaksud dengan B di sini yang mana? B-nya itu 2. Saya ngambil B-nya 2. Nah, di sini setiap AJ kurang dari B-1. Kurang dari sama dengan, nah 2. Kalau dikurang 1 kan B-1 berarti 2 kurang 1 ya, berarti 1. Nah, angka di samping ini jangan lebih dari 1. Jadi nggak boleh. Misalkan 16. Ya. Jadi kayak gini, misalkan seperti ini. Karena dia kita gunakan modulo 2 ya, bukan modulo 1. Nah, jadi kita dapat 1, 2 pangkat 2, seperti ini. Coba kita ambil lagi yang lain, misalkan 15. 15 kira-kira berapa? Kalau dalam modulo 2. 1. Ya, bentuknya jadi apa? 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3, sorry. 2 pangkat 3 kali 1, baru 8 ya. Ditambah 1 kali 2 pangkat 2, 8 tambah berapa nih? 4. 8 tambah 4, 12, masih kurang 3. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, atau sama aja kita tuliskan jadi 1, 1, 1, 1 modulo 2. Seperti itu. Nah, ini koefisiennya harus kurang dari 2. Kurang dari 2 kurang 1. Kurang dari sama dengan 2 kurang 1. Ini yang dimaksud dengan representasi yang unik ya dari suatu bilangan bulat N. Nah, buktinya adalah ini. Teorema ini bisa dibuktikan atau dapat digunakan dengan membuktikan sebagai berikut. Pertama, N-nya kita bagi dengan B. Pertama, N-nya kita bagi dengan B. Maka kita akan peroleh ya, N sama dengan B kali Q0 ditambah A0. Misal yang tadi deh. Kalau 7, B-nya 2 ya. N-nya 7, B-nya 2. Berarti kita bagi dulu dengan 2, berarti 7 itu sama dengan berapa? 3 kali 2 ditambah 1. Ya, ini sebagai A0.
Ya, ini sebagai Q0. Tuh. Kemudian dari sini setelah diperoleh, jangan lupa ya, A0-nya harus kurang dari B-1. Kemudian hasil pembagian dari tadi awal, N dibagi B tadi, Q-nya kita bagi lagi dengan B. Nah, makanya di sini Q0, oh sorry, ini kebalik ya. Ini harusnya bukan Q. Q-nya itu yang 3. Ini B. Nah, 3-nya kita bagi lagi, Q0-nya kita bagi dengan B lagi. Jadi kita bisa tuliskan 3 itu sama aja dengan B dikali 2 kali 1 ditambah 1. Nah, ini berarti ini B-nya 2, ini Q1. Ini Q1, ini A1. Dengan ketentuannya ya, tetap ya. Nah, terus ini dilakukan sampai bentuk terakhir. Sampai bentuk terakhir itu ini. Ya, kalau ini berarti dilakukan sampai Q1 itu sama aja dengan berapa? B kali 0, ya, 2 kali 0. Ditambah AK. Berarti ditambah A2 atau 1. Ini sebagai A2-nya. Ya. Seperti itu. Terus, nah, sehingga kita akan peroleh yaitu suatu bilangan ya dengan rekursif ya. Dengan cara rekursif tadi kita akan peroleh N-nya pasti lebih besar dari Q0 dan Q0 pasti lebih besar daripada Q1 dan Q1 terus sampai dia lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dan setiap bilangan barisan tersebut nilainya non negatif integer dan harus lebih besar sama dengan 0. Berhentinya di 0. Nah, sehingga kita akan kan gini ya. Sehingga persamaan pertama yang bentuknya N sama dengan B kali Q0 ditambah A0. Q0-nya kita bisa ganti. Jadi B kali Q1 tambah A1. Dapat seperti ini. Kemudian nanti Q1-nya kita ganti lagi menjadi selanjutnya secara rekursif. Nah, sehingga kita akan peroleh yang ada di teorema. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, itu ya. Itu baru bentuknya. Nah, selanjutnya kan tadi ada pernyataan bahwa dia harus unik. Teorema ini bilang unik. Nah, uniknya kita buktikan juga. Jangan lupa. Kalau keberadaannya ada nih, sudah dibuktikan. Sekarang kita mau buat dia unik apa enggak sih? Kalau unik berarti ambil dua buah bentuk. Misalkan N, yang kedua adalah NAKBK sama NCKBK. Nah, nanti kita harus buktikan bahwa AK sama dengan CK. Ya. Terus AK-1 sama dengan CK-1 terus sampai terakhir A0 sama dengan C0. Dengan cara dikurangin ya. Dikurangin. Ya, dengan ketentuan ya, sama ya. Kita kurangkan dari sini kita peroleh seperti ini. Nah, oke. Kemudian adanya apa? Ya, untuk J kurang dari sama dengan K. Ini kita keluarkan J-nya. Ini kita keluarkan J-nya atau difaktorkan ya. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Oke, saya ulang lagi. Tadinya ini ya. Nah, kita ekspansi untuk ada bilangan bulat terkecil J
di mana J-nya kurang dari sama dengan K, sedemikian sehingga AJ tidak sama dengan CJ. Misalkan di sini ada yang nggak sama. Sebut aja adalah yang nggak sama itu koefisiennya adalah yang J. Jadi ini kan sebenarnya ada sebanyak K bilangan bulat ya, dari 0 sampai K. Cuma di sini misalkan ada yang nggak sama, padahal kita membuktikan dia sama semua. Anggap saja ada yang nggak sama. Ya, sebut aja di J. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan ada yang nggak sama yang di J, ya kita faktorkan ini. Kita keluarkan BJ-nya tadi. Ya. BJ kita keluarkan B pangkat J-nya sehingga kita peroleh ini karena keluar BJ-nya jadi dapat AK CK jadi K min J ya pangkatnya ya, karena K min J dikali B pangkat J dikali B pangkat K min J jadi B pangkat K ya, terus sampai AJ plus 1. Di sini AJ min AJ CJ, sedangkan yang bawah J-nya di bawah mulai dari C0 gitu dan selanjutnya itu nilainya sama ya, nilainya sama. Jadi yang nggak sama itu setidaknya ada J bilangan bulat yang nilainya nggak sama, misalkan yang sama ya udah 0 jadinya ya, yang sama 0. Nah, sedemikian sehingga kita peroleh seperti ini lagi terus. Ya. Jadi kita akan peroleh yang nggak sama tadi, yaitu ini. Yang ini kan nggak 0 tadi ya. Kita pindah ruas. Jadi kita peroleh AJ minus CJ. Ya ini pindah ruas ya, jadi CK min AK nanti kalau kita pindah ruas. Jadi CK min AK, B pangkat K min J, dan selanjutnya atau kita peroleh AJ min CJ sama dengan ini B-nya kita keluarkan lagi seperti ini. Artinya apa? Artinya dengan menggunakan definisi keterbagian, artinya B membagi AJ min B min CJ. Ya. Dengan jangan lupa A-nya kurang dari sama dengan AJ, kurang dari B, dan 0 kurang dari CJ kurang dari B. Dengan demikian ini kita kurang lagi ya. Kita peroleh seperti ini. Artinya apa? CJ-nya AJ dikurang CJ harus 0. Harus sama. Ini harus 0. Sama kayak pembuktian yang sebelumnya. Artinya AJ sama dengan CJ. Gitu ya. Terbukti. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ya ini ya sama. Ini yang saya jelaskan tadi. Akibat dari teorema tadi, kalau teorema tadi ya, akibatnya tadi saya beri contoh ya, akibatnya untuk setiap bilangan bulat dapat direpresentasikan dari penjumlahan yang unik perkalian 2 atau kita kenal dengan modulo 2 atau modulo yang lain. Misalkan cara buatnya seperti apa ya, caranya seperti ini. Coba ubah 1864 ke modulo 2. Berarti kita bagi aja 1864 itu 2 kali apa? Paling dekat. 2 kali 9, 32, sisanya 0. Nah, terus sampai yang terakhir, nanti 932 kita bagi 2 lagi, sisanya berapa? 0. Nah, angka sisanya inilah yang kita tuliskan dalam modulo, yaitu jadi angkanya dari bawah ya, 111, 101, 001, 001, 000, modulo 2. Kalau kita mau buat dia jadi modulo 10 gimana? Berarti 11101 001 001 0002.
Ya, artinya kalau kita mau buat berarti dari belakang ya. Berarti ini berapa? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti kalau kita rubah dia ke modulo 10, ini kita bisa hitung ya dari belakang. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1 kali 2 pangkat 10 gitu. Ditambah 1 kali 2 pangkat 9, terus sampai yang paling terakhir 0 kali 2 pangkat 0. Nah, nanti hasilnya jadi 1864. Ada pertanyaan silakan. Begitu juga untuk modulo yang lain ya. Modulo 16 caranya sama, modulo 9, modulo 10 dan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Saya stop screen dulu. Jelas dua materi yang kita bahas hari ini yaitu materi berkaitan dengan representasi bilangan bulat, baik menggunakan modulo 10 atau modulo yang lain, ataupun materi tentang keterbagian, habis dibagi tadi ya, dan beberapa sifat-sifatnya. Kalau sudah jelas, latihannya adalah untuk pekan depan saya koreksi, saya cek hasil pekerjaannya. Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Silakan. Di halaman 28 yang contoh convert dari A35B0F. Halaman 38. Halaman 28. Yang mana ya tulisannya? Yang Halo, tes, suara saya masuk? masuk, Pak. Ya, sinyalnya lagi ada gangguan. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, yang ini ya. Belum kelihatan. Ya, itu Pak di situ, Pak. Saya agak bingung, Pak, di situ, Pak. Oke. Ini ya. Kan gini. Ini basisnya basis berapa? 16. Basis berapa? 16. 16. Basis 16 itu kan kalau dituliskan dituliskan di dalam pembilangan itu sebetulnya sih ini 0, 1, 2, 3, 4 kan harusnya gini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 15. Ya enggak? Iya, iya. Paham? Nah, iya, cuman diganti, ya. kalau kita tuliskan di situ kalau kita tuliskan di sini 10 kan nanti bingung penulisannya. Kalau 10, 35 nanti ini bisa multitafsir. Iya. Ini bisa 1, 0, maka disimbolkan 10 itu A, 11 B, C, D, E, F. Paham? Oh iya, Pak, iya, Pak. Paham, Pak. Sudah paham ya? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa kok nggak dalam bentuk angka? Karena nanti kalau dalam bentuk angka 10 itu sebenarnya 1 digit atau 2 digit sebetulnya itu bacanya. Jelas? Maka disimbolkan huruf A, huruf B, huruf C seperti itu untuk kasus yang basis di atas 10. Iya, Pak. Basis di atas 10 seperti itu.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi silakan. Nanti kalau basisnya nambah ya nambah aja ya, hurufnya nambah. Dan urut ya, 10 itu A, 11 aturannya begitu. 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, dan selanjutnya. Ya, saya kira cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum ditutup, saya kasih PR. Ya, PR-nya nomor 4. Tidak usah dikumpulkan. Cuma nanti ketika mulai saya cek. Ya, nomor 3, nomor 4. Kemudian nomor ini apa ini? Tunjukkan bahwa R, AK akan mencatat. Nah, ini satu lagi. 12. Nah, itu. Halo? Halo? Ya Pak, jelas Pak. Ya. PR yang tadi terdengar nggak? Tadi sempat. Terdengar Pak, nomor 3, nomor 4 ya Pak. Nomor 3, nomor 4, nomor 12. Ya, nomor 12. 3, 4, 12. Ah, yang terakhir nomor 14 yang agak sulit itu. Ya. 3, 4, 12 dan 14. Oke, itu PR-nya silakan dicoba. Kalau ada yang masih bingung silakan didiskusikan ya. Nanti tapi dikerjakan dulu. Untuk pekan depan kita pelajari materi ini, komputer, operasi komputer dalam bilangan bulat. Ya. Operasi komputer dalam bilangan bulat dan bilangan prima. Dan bilangan prima. Ya. Jadi karena materi kita hari ini sudah selesai, ya sudah saya sampaikan, yaitu materi berkaitan dengan keterbagian dan materi berkaitan dengan representasi bilangan bulat. Baik definisi dan teoremanya sudah saya sampaikan, dan saya tadi sudah sampaikan ada PR, silakan dikerjakan untuk pekan depan. Dan materi pekan depan silakan dipelajari, materinya berkaitan dengan operasi komputer dengan bilangan bulat dan bilangan prima. Jadi saya tutup untuk hari ini. Selamat belajar. Tolong nanti PJ-nya kirim ya, videonya ya, untuk ditulis. Maisun ya tadi ya. Untuk selanjutnya kalau enggak, supaya enggak Maisun terus, gantian siapa yang bawa pakai laptop, supaya jangan Maisun terus yang jadi ini. Sudah punya laptop semua ya, saya kira. Nanti tinggal gantian, tinggal koordinasi aja, silakan diatur aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.